Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adhana subulal hidayah wa akhrajna min subulil jahiliyah wa huwa alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh akhlasan nasi khalqan wa qalbah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala fi suratil Muzammil, aw zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Baru saja terdengar informasi di pagi hari tadi, lebih tepatnya jam 8 lewat 30-an menit. Salah satu di antara ulama besar daripada Indonesia, ya, beliau keturunan Saudi, ya, lahir di Saudi, besar di Saudi, kemudian beliau wafat di Indonesia, dan beliau adalah seorang dai, dan insya Allah beliau adalah salah satu di antara dai yang mengajak kepada kebaikan. Beliau adalah Syekh Ali Jabir. Ya, Allah SWT memanggil beliau terlebih dahulu, ya, maka kita ucapkan, ya, sungguhnya setiap sesuatu apapun kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni segala dosa beliau. Ya, kita berdoa kepada Allah, ya, untuk beliau. Dan saya salah satu menjadi orang yang pernah juga dulu bertemu, ya, beberapa kali sama beliau, dan masya Allah beliau orangnya sangat ramah sekali. Beliau orangnya sangat welcome, ya, beliau orangnya sangat senang sekali, ya, terutama kepada para dai, ya, yang mengajak kepada Al-Quran, ya, mengajarkan kepada Al-Quran, ya, karena memang beliau kita kenal adalah sebagai seorang dai, ya, yang mengajarkan, ya, fokus, ya, dalam bidang Al-Quran. Semoga Allah SWT memasukkan ke dalam surganya, dan semoga kita semua, ya, dan beliau, ya, Allah SWT matikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Sahabat-sahabatku, teman-temanku, ikhwan wal akhwati fillah yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, ya, insya Allah kita akan sama-sama kembali belajar, ya, seputar ilmu tahsin Al-Quran, ya. Di dalamnya, ya, ada materi-materi, ya, yang insya Allah, ya, akan menambah hasanah ilmiah kita, ya, dalam bidang tajwid, ya. Nah, teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada saat ini, ya, materi kita pada malam hari ini, ya, insya Allah kita akan mentahsinkan, ya, salah satu surah yang melanjutkan pada pertemuan, ya, pekan lalu, yaitu, ya, surah Al-Kautsar, ya. Kemudian materinya masih seputar tentang tempat keluarnya huruf pada bagian lidah, ya. Pembahasan ini, ya, adalah pembahasan yang ketiga pada bagian lidah. Sahabat-sahabatku, teman-temanku sekalian yang saya cintai karena Allah, seperti pada pertemuan lalu, ya, kita telah membahas bahwasanya lidah memiliki beberapa bagian, ya. Ada 4 bagian. Yang pertama, lidah, ya, yang disebut dengan pangkal lidah. Kemudian yang kedua ada tengah lidah,
yang ketiga ada tepi lidah, dan yang keempat ada ujung lidah. Nah, 3 pembahasan pangkal, tengah, dan tepi sudah kita bahas ya. Bagi teman-teman yang belum menyimaknya ya, silakan mungkin bisa mampir kepada channel YouTube daripada Al-Futuwah ya, dan juga Aba Matriha. Nah, teman-temanku sekalian yang saya cintai karena Allah, kita akan melanjutkan ya pertemuan kita di bagian yang keempat ya, ujung lidah. Mungkin slide-nya bisa turun ke bawah, ke atas. Di ujung lidah ya, atau dalam bahasa Arabnya namanya adnal lisan. Nah, kita ya kelompokkan menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama disebut dengan at-torfu ya. At-torfu. Apa itu at-torfu ya? At-torfu ya artinya permukaan ujung lidah. Di sana kita telah membahas kemarin ada 2 tempat keluar. Ya, yang pertama tempat keluarnya huruf la ya atau lam. Yang kedua tempat keluarnya huruf na. Kalau la ke gigi ya, kalau na ke gusi. La na ya. Hanya menyentuh, tidak boleh terlalu menempel. La na nggak boleh, menyentuh saja. La na ya. Torfu ini permukaannya ini torfu, disentuhkan ke gigi la ya. Kemudian ke gusi na. Nah, kemudian yang kedua ya ada dhahru ya atau dhahrun. Dhahrun yang berarti punggung ya, yang berarti punggung lidah ya. Punggung lidah. Di sana ada 1 tempat keluar ya pada pembahasan kita yang lalu ya, yaitu tempat keluarnya huruf ra ya. Pada tempat keluarnya huruf ra di situ. Jadi ra-nya ya berada di antara gusi dan langit-langit atas. Insya Allah nanti kita akan rincikan pembahasan ini ya pada pertemuan malam hari ini insya Allah. Nah, kemudian yang terakhir ya yang disebut dengan ra'su, yaitu kepala lidah ya. Di sana ada beberapa tempat keluar ya. Nah, teman-temanku sekalian yang saya cintai karena Allah, pembahasan kita kali ini adalah perincian dari tempat keluar torfu dan juga dhahru ya. Bisa naik slide-nya, minta tolong. Nah, adnal lisan. Kita fokus pada ujung lidah. Kita akan membahas ya dan juga merincikan. Oke, selanjutnya. Nah, yang pertama ya at-torfu ya, permukaan ujung lidah. Di permukaan ujung lidah ya, di situ ada 1 tempat keluar. Jadi ujung lidahnya disentuhkan ke gigi depan atas ya, ke gigi. Gigi depan itu meliputi ya 4 gigi seri dan juga gigi taring ya. Jadi 4 gigi seri dan 2 gigi taring. Kalau dalam bahasa Arab ya, 4 gigi seri ini dibagi lagi. Kalau yang 2 gigi paling depan ya atau biasanya disebut gigi kelinci, nah ini disebut dengan as-sanaya ya. As-sanaya. Kemudian sampingnya disebut dengan nama ar-rubai ya. Ar-rubai. Kemudian sampingnya ya gigi geraham gigi taring ya, itu disebut dengan al-anyab ya. Al-anyab. Nah, di 6 gigi itu ya tempat keluarnya huruf la ya, disentuhkan ya, la seperti itu ya, la dengan ringan ya, tanpa diberat-beratkan, la ya, la bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi ya, yaitu mengucapkannya adalah dengan al-lutuf ya, tanpa diberat-beratkan. Al-latif, latif artinya lembut ya, la al gitu ya, alhamdulillah ya, tidak boleh ya, ya, disentuhkan jangan buru-buru dilepas ya, alham tidak
al, ya. Alhamdulillah, gitu ya. Al-Qari'ah, Al-Kautsar, gitu ya. Jadi dengan lembut ya, al, gitu. Kemudian selanjutnya, ya, bisa naik ke atas slide-nya. Permukaan ujung lidah, ya, masih dalam permukaan ujung lidah yang disebut dengan at-tarfu. Nah, at-tarful lisan ma'a al-lisatul uliyah. Jadi permukaan ujung lidah, ya, menyentuh gusi, ya. Lisah itu artinya gusi, ya. Gusi seri atas. Seri itu maksudnya seri sini ya, 4 gigi, as-sanaya dan juga ar-rubai. Nah, di sana ya ada tempat keluar, ya. Tempat keluarnya huruf, ya. Huruf na, ya, huruf na. Nah, itu ya permukaan lidah, ya, permukaan ujungnya disentuhkan kepada gusi, ya. Na, 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 ya. Contohnya ya in, ya. Tapi ingat tidak boleh ditekan, ya, tidak boleh ditekan. In, gitu, nggak boleh ya. Ketika n adanya di hidung. Insya Allah nanti kita bahas di tahsin, ya. Jadi in, an, ya, an, an'a, an'a. Tidak boleh an'a, an, ditekan, nggak boleh. An, naninu, ya, naninu. Kalau la, lalilu. Kalau na, naninu, ya. Semoga teman-teman sekalian ya masih terus bisa fokus. Jadi la itu di gigi, sedangkan na itu di gusi, ya. Baik. Kemudian selanjutnya yang disebut dengan ya kelompok kedua ya disebut dengan ad-dhahru. Dhahru itu ya di punggung lidah, ya. Wara yudanihi, kata Ibnul Jazari, wara yudanihi bi dhahrin adkhalu, ya. Dan ra berada di dhahru. Apa itu dhahru? Dhahru itu adalah punggung ujung lidah. Jadi ya ini lidah, ya. Saya saksikan ini lidah. Nah, ini ya punggungnya itu ini. Jadi punggung ini ya berada di antara langit-langit, ya. Langit-langit atas, ya, dan juga gigi, ya. Di sini. Ya, tidak menyentuh dan juga tidak menempel, ya. Jadi seperti ini. Ya. Nah, jadi lidahnya dibalikin. Ya, kita bisa buat bulatan seperti ini tangan, ya, kemudian ya taruh ke dalam. Ya. Ra, ya, tidak boleh ru, lah, khata, ya. Ra, jadi nanti ya mungkin punya teman atau sahabat atau keluarga yang cadel, biasanya tadi kalau cadel ya dia menempelkan la-nya, ya. Sedangkan ketika ngucapin ra, ya ditempelin lidahnya biasanya. Jadi hampir sama la sama ra ini, hati-hati, ya. Jadi dia makhrajnya berdekatan tempat keluarnya. Jadi kalau ra tidak menempel, dia beradanya di gusi. Ra, ya. Nah, di situ ada tambahan, ya. Jika ra-nya tebal, ya, ra tebal itu maksudnya berharokat, ya, fathah atau dhammah, dan dia kalau tipis dia berharokat kasrah. Nah, kalau dia tipis, ya, maka ra-nya berada di gigi, ya, di bawah, ya. Ri, seperti itu. Kalau dia tebal, ya, berada di atas, di gusi. Ra. Nah, kalau dia kasrah, ri. Ya. Contohnya adalah Ar-Rahman. Ra, ya. Kalau dia tipis, ya, fir, ya, Fir'auna wa arsala ar, ya. Ra, ar. Jadi di atas. Kalau dia kasrah di gigi, ya, ri, ya, ir, ra, ya, ri, ru, ya, ra, ri, ru. Ingat ketika dhamma semua huruf, ya, berharokat dhamma harus dimajukan mulutnya. A'udzubillah, seperti itu.
Nggak boleh a'udzu billahi la a'u ya, bacanya seperti itu. A'udzu billahi ya. Tidak boleh bacanya la a'u ya, seperti itu. Jadi a'udzu billahi ya. Jadi ya, ketika dia berdomah dia maju ya, tapi tetap makhrajnya. Jangan lupa ra-nya ditaruh di belakang gusi di atas. Ra, ra seperti itu ya. Baik. Kemudian ya bisa lanjut lagi slide-nya. Nah, di situ ada gambar ya, ada gambar huruf la ya. La itu cuman tidak terlalu detail ya, maksudnya seperti apa di gambar itu, tapi nggak apa-apa ya, ada gambar. Jadi la ya, itulah dalam keadaan sebenarnya tebal. Ketika nanti dia melafadzkan dengan laful jalalah ya, contohnya Allah, maka la-nya ditaruh di gusi ya, Allah, Allah gitu ya. Nah, Qul huwallah. Tidak boleh di gigi. Qul huwallah. Huwallah nanti kalau di gigi ya. Jadilah ya dalam keadaan apa Ustadz? Ya dalam keadaan tebal ya, yaitu ketika dia bersambung dengan lafaz Allah dalam keadaan fathah ya ataupun dhammah. Huwallah alaihullah. Seperti itu ya. Kemudian ada na ya, tarkik itu artinya tipis ya. Kemudian ro, tafkhim ya, tafkhim itu artinya tebal. Oke, seperti itu ya. Itulah pembahasan kita ya pada malam hari ini ya. Jadi kita membahas tentang ya ujung lidah. Ya, ujung lidah itu kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama disebut dengan at-tarfu ya, permukaan ya. Permukaan ada 2, ada na dan juga ada la ya. Kemudian yang kedua ada al-dhahru, punggung. Ya, punggung itu apa? Punggung ya lidah. Ya, ini punggungnya. Di sini ada tempat keluar ya. Apa itu tempat keluarnya? Tempat keluarnya huruf ra ya. Kalau dia tebal ke atas ya, kalau dia tipis ke bawah ke gigi. Kemudian ya di ro ini ya sangat penting sekali bagi kita untuk menjauhi ya salah satu sifat ya takrir ya, wa akhfi takriran idza tushaddadu, ini kata Ibnu Jazari. Maka ya samarkanlah sifat takrir ya, atau sembunyikan ya sifat takrir pada huruf ro apabila bertasydid. Jadi nggak boleh terlalu banyak bergetar. Ar-Rahmanir Rahim, nggak boleh ya, disamarkan. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, seperti itu ya. Ada na, ada la, dan juga ada ra. Nah, jadi seperti itu ya teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu pembelajaran kita ya insyaallah pada malam hari ini ya. Mungkin kalau ada yang bertanya ya sudah disiapkan pertanyaannya untuk nanti ya di akhir penghujung, karena kita akan mengadakan yang namanya sesi tanya jawab ya. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya pada materi selanjutnya kita mentahsinkan bacaan ya salah satu surah dalam Al-Qur'an. Ya, insyaallah kita akan mentahsinkan surah Al-Kautsar ya. Pada pertemuan yang lalu ya kita membahas Al-Kafirun ya. Di Al-Kafirun ya sedikit ya mengulang. Nah, di sana kita mendapati pelajaran ya bahwasanya ya ketika ya ada waw ya kemudian disukunkan ya mat, kemudian setelahnya ada nun, maka dipanjangkan ya, dipanjangkan kafirun, kemudian ditarik lagi mulutnya ke nun, kafirun, seperti itu ya. Qul ya ayyuhal kafirun, seperti itu ya. Nah, jadi kemudian di surah Al-Kafirun juga kita mempelajari di sana ada kata ana ya. Ana, semua ya ana ya, naknya kalau dia bersambung maka dibaca pendek ya.
ana, ya, kata ana, ya, ana, ya, maka tidak boleh dibaca panjang. Wala ana'a. Nah, bacanya ingat ana, tidak boleh ane, ana'a, gitu ya. Itu pelajaran kita pada pekan lalu. Dan sekarang di Al-Kautsar, nah, di Al-Kautsar ada pelajaran baru yang tidak ada pada pelajaran sebelumnya. Apa itu? Ya, ro ketika ya diwakafkan, ya, atau ro-nya sukun. Ya. Ketika ro sukun, ya, nah, kita bingung nih kadang. Ini dibacanya bagaimana nih? Tebal atau tipis, ya? Maka sudah bisa kita lihat. Kalau dia sukun, maka kita lihat sebelumnya ada harokat apa, ya? Ada harokat fathah kah, kasroh ataukah dhammah, ya. Nah, jadi kalau dia fathah, kalau dia dhammah, maka dibaca tebal. Ra-nya ditaruh di belakang gusi, di atas. Ya. Nah, di atas. Ya. Kalau dia kasroh, maka dibaca tipis, ya. Ra-nya ya ditaruh di gigi. Ri, ra, ru, ri. Seperti itu ya. Nah, di kata al-kautsar, ya, di kata wanhar, ya, di kata al-abtar, ra-nya dibaca dengan tebal, ya, berarti yaitu ditaruh di atas gusi, ya. Nah, nanti bisa diikuti ya bacaan saya ya. Al-kautsar, ya, kautsar. Nah, yang sering salah juga dalam mengucapkan ra, ya, selain dari makhraj, yaitu bibirnya, ya, bibirnya ikut-ikutan, ikut maju, ya, kautsar, ya, abtar, wanhar, gitu, nggak boleh, ya, tidak boleh maju kecuali huruf-hurufnya ya berharokat dom. Kalau dia tidak berharokat dhamma maka tidak dimajukan, ya. Semua huruf ya tidak dimajukan mulutnya, ya, kecuali waw, ya, au, harus maju, ya, walaupun dia berharokat selain dhammah, wa, wi, seperti itu, ya. Maliki yaumiddin, contohnya seperti itu, ya, teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan membaca surah Al-Kautsar. Nanti saya akan minta beberapa teman ya untuk mengulang ya surah Al-Kautsar yang tadi kita bacakan ya. Kita mulai ya, fokus ya teman-temanku sekalian. Kita akan masuk tahsin di surah Al-Kautsar. Bagi yang masih santai-santai mungkin yuk kita fokuskan. Oke, kita mulai. Ya, kita mulai. Ketika kita mulai start awal ya, hati-hati huruf yang mau kita keluarkan huruf apa ya. Nah, itu ada a, berarti a'u ya. Tidak boleh jadi berubah a'udzu billahi minasy, enggak boleh. A ya. A dibuka mulutnya, tipiskan. A merupakan huruf tipis ya. A. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nir ya, dia tipis. Nir baru ra-nya tebal. Nir ra. Ya, nir ra. Nir ra. Tidak boleh nir rajim, nir mulutnya ya. Nir ra. Nir ra ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Juga sama kan? Hati-hati ditipiskan di gigi. Ya. Hir, ya, tidak boleh hir ya, ditebalkan di atas. Hir ya. Hir. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke ro. Hir, ro ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, i. Tidak boleh berubah jadi e. In. Lah, fokus. I. Ya, tipiskan. I. Ya. Kasrah artinya ingkasar. Ya. Jadi memecah antara satu bibir dengan bibir ya, atas bawah ya. Menipiskan. Ya. I. Ya. I. Ya. Inna. Nah, kita taruh di mana tulisannya? Di ujung permukaannya, di gusi. Ya. Ketika en taruh di hidung, ya, wa gunnatun makhrajuhal khaysyumu. Ya, dan masukkanlah ke dalam sini pangkal hidung ketika gunnah, ya, makhrajnya. In, tarik. In boleh dibantu dengan menganggutkan kepala, ya, atau kalau memang sudah lancar nggak usah juga nggak apa-apa, ya, untuk membantu. Inna a'tainakal kautsar. Masya Allah. Fokus ya di kata a'to ya. Jadi ain a waktu itu kita bahas makhrajnya berada di di sini di pangkal tenggorokan di bawah zakun ya a. Sedangkan ain di atas zakun. Jadi kita tarik a ya a. Dari bawah ke atas ya, tidak boleh dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Kemudian to. Nah, to ini adalah huruf ujung di ra'su, di kepala ya, di kepala lidah. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan ya pekan depan insyaallah. Ya, fokus ya. Inna a'tayna tay. Lin, hati-hati kepada lin, oi. Ya, tengah lidahnya ya, pada pertemuan sebelum-sebelumnya kita bahas tengah lidah. Ya, di tengah lidahnya naik ke atas ya, ke langit-langit atas. Ya, ya tengah lidah. Ya, 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 ya. Inna a'tainakal kautsar. Nah, saur ya. Selanjutnya ayat kedua. Tasalli. Nah, fa. Hati-hati fa. Insyaallah nanti kita akan bahas di bibir ya. Tasalli. So. Ya, bedakan antara so, sa, sya. Sa. Ya. Kalau so, ujung lidahnya turunin ya. Nanti maksudnya adalah ujung lidah, kepalanya sini, turunin ke gigi seri bawah. So. Tidak boleh so. Fasolli, nggak boleh pasol, pasal, ya, pasa, sa, ya, ujung lidahnya, ya, fasolli li rabbika wanhar, masya Allah, ada nak juga di sini, ya, nak di gigi ingat ya, fasolli li, ya, fasolli li rabbika wanhar, Rob tidak boleh rob ya, ada gelembung. Rob ya, hati-hati. Fasalli li rabbika wanhar. Wan di hidung ya. Wan aslul gunnah, semua nun sukun ya. Ya, dimasukkan ke hidung ya, selain dia makhrajnya ditaruh di gusi, kemudian di hidung. Ya, wan ya, ya, biar tidak ada tawallud ya. Mim juga demikian sama ya. Alaihim walahim, tidak boleh di mulut. Alaihim ya. Nun juga sama ya, sama. Tidak boleh di makhrajnya saja. Nanti wanhar, jadi wana nanti ya. Wanhar ya. Fokus. Fasalli li rabbika wanhar. Ha. Bedakan ha dengan ha. Di situ ha ya. Ha ya dengan ain ya. Di mana? Di tengah tenggorokan di atas zakun. Ya. Ha. Sini ha. Ya. Ha di bawah zakun. Ini di atasnya. Ha. A. Ha. A. Iya. Kalau bawah ha. A. Nah, kita selalu menyebutnya hak besar ya, it's no problem, nggak jadi masalah ya, mafi muskilah, nggak apa-apa ya.
Jadi fokus ya. Sekali lagi saya bacakan. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar. Kemudian ayat terakhir ya. Jangan lupa di sini ditek ya, dimasukkannya, bukan ditekan di mulut ya, bukan ditekan in la in gitu ya. Jadi nggak boleh in di hidung. In ya, tidak ditekan karena nun memiliki sifat lin umar ya, tawassut atau bainiyah ya, pertengahan ya. Wa baina rikhwin wasyadidin lin umar. Ini kata Ibnu Jazari. Dan di antara ya syiddah dan rakhawa, syiddah itu ditekan ya suaranya, rakhawa itu dilepas ya. Di sana ada huruf lin umar. La, nun, ain, mim, ra ya. Nah, jadi ya tidak boleh ditekan. In ya di sini masukin. In ya bilutfi dengan lembut. Inna sya ya. Inna syani aka huwal abtar ya. Hurufnya harus jelas. Ya, harus duduk hurufnya ya. Tidak boleh ngambang ya, tidak boleh ya hurufnya tidak ya apa namanya renggang ya. Inna syani'aka huwal abtar. Akahu enggak boleh akahu ya. Akahu inna syani'aka huwal abtar. Seperti itu ya. Tar ya lidahnya. Nah, tar gitu ya. Nah, saya bacakan ya. Ulangin lagi dari awal sampai akhir ya. Mungkin bisa kita baca bersama-sama ya, tapi di tempatnya ya teman-teman berada ya. Nah, kita mulai ya dari ayat pertama. Tapi saya dulu bacakan dari awal sampai akhir, kemudian nanti kita bisa bareng-bareng ya. Fokus ya, simak ya, terutama fokus kepada bibir saya untuk mimik hurufnya ya. Kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك bika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Coba kita baca bareng-bareng ya di tempat teman-teman berada ya. Oke. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Seperti itu ya. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Baik. Mungkin ya setelah ini saya akan minta satu persatu ya daripada teman yang nanti disebutkan namanya untuk membacakan kepada kami ya, kepada kita surah Al-Kautsar ya, sebanyak satu surah ya. Oke, saya akan panggil namanya satu persatu. Pertama saya minta dari I Evan. Nah, oh iya, untuk yang membaca boleh dibuka nanti kameranya ya, terutama bagi yang ikhwan. Kalau yang akhwat boleh baca tapi tidak usah buka kamera ya, cukup suara aja. Nanti saya akan panggil ya 1 atau 2 orang dari akhwat tapi nggak usah buka kamera ya.
Cukup yang ikhwan saja. Akhuna, kaifa halukum? Sehat? Ya, Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan bacakan kepada kami surah Al-Kautsar. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli. Hati-hati. Jangan di saum, jangan dirapetin. Saum, tar, ya, tar. Tidak boleh saum, lah, tar. Lanjut. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jangan hati-hati ini. Hati-hati ya. Ketika dia ya tebal ya, dia akan menjadi to. Ketika tipis bertemu dengan tebal ya, ini harus kita benar-benar fokus ya. Karena kenapa? Ta ini adalah nanti masuk dalam huruf mutasyabihat dengan huruf to ya, karena dia satu makhraj. Yang membedakannya adalah ya, yang membedakan adalah ta dengan to ya. Hati-hati, ta dengan to itu tebal. Abtar, tor. Bukan abtar ya, akhi. Abtar. Coba inna syani, ulangin. Inna syani'aka huwal abtar. Ahsan, barakallahu fiik ya. Baik. Selanjutnya saya minta daripada akhwat Qurratu aini ya, silakan, hanya suara saja. Ada masih bersama kami? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, ahsan, barakallahu fikum. Baik, selanjutnya saya minta dari ikhwan Eki. Ada yang bernama Eki? Ikhwan yang bernama Eki? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya mulai ya. Ya. Kamera. Aman, sebelum kameranya. Kameranya dibuka dulu, Pak Eki. Kameranya nggak bisa, Ustadz. Nggak bisa dibuka. Nggak bisa ke depan ya wajahnya. Nah, itu ke belakang. Oh, ini kamera belakang ya. Oke. Iya, coba di depan. Silakan, Eki. Ya, bacakan kepada kami surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
a'tainakal kautsar fasal inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Oke, saya koreksi ya. Kata ab ya tidak boleh menjadi obo ya ab. Jadi masih ingat ya pembelajaran kita pada pertemuan awal-awal kita membahas ada huruf hijaiyah yang dibaca dengan tebal dan juga dibaca dengan tipis ya. Yang dibaca dengan tebal adalah huruf-huruf isti'la ya. Isti'la ya, memiliki sifat ya suaranya ya menebal. Ya hurufnya wasab'u ulwin khussadaqtin yadhasar. Ini kata siapa? Ibnul Jazari ya wasab'u ulwin khussadaqtin yadhasar. Ya khussa kha kemudian sa ya kita urutkan dari huruf hijaiyah ya. Kha sa da kemudian to, zo, go, ya, dan terakhir adalah ko. Nah, ini adalah huruf-huruf tebal. Selain itu, ya, adalah huruf tipis. Ya, jadi nggak boleh bacanya abu, 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 ya, Peki ya, masih dibuka mic-nya, ya. Ya, tidak boleh membacanya abu, abu, ya, harus abu. Coba abu. Abtar. Coba. Abtar. Iya, tak. Ujung lidahnya ditaruh di gusi, coba. Tak. Ya, roksul lisan. Insya Allah kita akan bahas pekan depan. Tak. Tak. Iya, tak. Tar. Langsung dibelokin lidahnya. Tar. Tar. Seperti itu. Ahsan. Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah selalu memudahkan Pak Eki. Pak Eki dari mana ini? Ya, asalnya? Dari Jakarta, Pak. Jakarta, Pak Ustaz. Jakarta Utara, Tanjung Priok. Ya. Oh, Tanjung Priok. Masya Allah. Ya, semoga selalu istiqomah ya. Untuk terus bisa Allah, belajar dan terus berlatih untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Siap, terima kasih. Selanjutnya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Saya minta akhwat. Siapa ini? Khadijah, ya. Silakan bacakan kepada kami surah Al-Kautsar. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, barakallahu fiik ya. Allahul azim. Koreksiannya, hati-hati di H dengan H ya. Di H itu berada di aqsal ya, halqi ya. Summa lil aqsal halqi hamzun ha'u. Ini kata Ibnul Jazari ya. Wa min wasatihi fa'ainun ha'u. Nah, jadi ada H, ada H ya. Nah, di situ ya huwal, kata huwal abtar ya. Nah, semoga Allah selalu memudahkan Khadijah ya, dan Allah selalu istiqomahkan untuk terus istiqomah belajar ya. Baik, Ustaz. Kemudian ya mungkin wa iyaki. Kemudian
saya minta ikhwan Ramadan. Silakan. Baik, Ustaz. Buka kameranya. Baik. Udah Silakan. muncul, Ustaz? Sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Niornya hati-hati. Nior. Jangan nior. Nir-rajim. Mm-mm. Nir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar. Lidah, bibirnya, bibir bawahnya hati-hati, tidak boleh ikut-ikutan. Abtar. 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 Lidahnya aja. Abtar. Tar. Oh, di bagian ro-nya, Ustaz ya? Iya. Tar. Abtar. Tar. Iya, lidahnya ya. Hati-hati, hanya lidahnya saja ya. Bibirnya ya tidak, kecuali dia berharokat dhammah. Ya, ikutan. Baik, hanya membuka ya, membuka menipis, membuka menipis ya. Fathah artinya ya, fathah membuka ya, kasara menipis ya. Kemudian tadmum dhammah itu maju. Hanya itu saja. Selain itu ketika fathah ya, tidak boleh abtar. Ikut-ikutan. Baik, barakallahu fiik ya. Masya Allah. Dari mana ini Ramadan? Misalnya. Dari Makassar, Ustaz. Sekarang di Makassar? Sekarang lagi di Makassar, Ustaz. Masya Allah. Semoga Allah SWT sehatkan antum dan keluarga antum ya, Akhina. Wa ya Ustaz, amin. Barakallahu fikum. Semoga Allah jadikan antum sebagai penghafal Quran. Terakhir, mungkin untuk akhwat, saya minta ya kepada Nur. Ada yang bernama Nur? Akhwat Nur. Ada Ustaz. Baik, silakan. Ada Ustaz. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kok jangan kau. 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 Ya. Ya. Kau. Lanjut. Li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jayid ya. Hati-hati kaknya jadi kausar. Kau. Kak. Nah, oh iya. Pembahasan kita ini sudah lewat ya untuk Kak, tapi nggak apa-apa, saya ulang ya untuk apa ini namanya Nur ya. K ya, biasanya kadang ada yang membacanya dengan menambahkan hamus ya, betul ya. K gitu ya, kal ka ya, kal ka gitu ya. Ada juga yang tidak memakainya. Mana yang paling bisa kita ambil ya, paling benar dan paling mendekati kebenaran adalah ya ketika ka ya dalam keadaan fathah gitu ya, berharokat ya lebih tepatnya, maka sifat hamusnya tidak dikeluarkan ya atau dipaksa keluar. Ka gitu ya. Ka nggak boleh ya. Kausar ya. Inna syani'aka huwal aka. Ka gitu ya. Tidak ya. Hamus ini adalah sifat lebih tepatnya yang ketika dikeluarkan ya huruf tersebut dalam keadaan sukun ya, bisa dicatat ya. Dalam keadaan apa? Sukun. Ka ketika dia dalam keadaan sukun, ak paksa keluar.
Karena ka memiliki sifat selain hamas adalah syiddah, yang dimana ya suaranya ditekan. Ak, ya, karena dia hamas, ya, tambahkan sedikit. Ak, ya. Begitupun tak, ya. Tak, ya. Tidak boleh tak, tak, ya. Ketika dia sukun, ya, tidak boleh, ya. Dia berharokat fathah tak, ya. An'amta alaita, tidak boleh tak, ya, salah. Tak, ya. Tapi ingat taknya kita dengan taknya ya fushah ya dalam berbahasa Arab berbeda tentu. Tidak boleh tak biasa tak, dia tak. Tidak boleh ka, tapi ka gitu ya. Nah, jadi berbeda. Baik, Nur, semoga Allah SWT ya selalu memudahkan anti untuk terus ya belajar istiqomah dan mendalami ya ilmu agama dan menjadikan kita semua hafidhul Quran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya seputar materi yang bisa kita bahas pada malam hari ini ya. Kita tadi membahas ya materinya surah Al-Kautsar ya dan juga makharijul huruf pada huruf la, na dan ra. Semoga menambah ya ilmu dan hasanah ya pemahaman kita ya khususnya seputar ya ilmu tajwid dan ilmu Al-Qur'an. Bagi siapa dari teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa dikembalikan kepada host ya kemudian menyampaikan pertanyaan kepada saya. Baik Ustaz. Silakan jika ada ingin bertanya bisa melalui chat atau juga bisa langsung bertanya, tapi jika ingin langsung bertanya silakan menggunakan fitur raise hand. Terima kasih. Silakan jika ada yang bertanya. Ustaz mau bertanya Ustaz. Silakan. Bagaimana cara penyebutan huruf ain kalau gunnah Ustaz? Ain kalau gunnah. Kalau tasdid Ustaz. Oh, contoh? Ini Ustaz. Dzalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra. Al-Kahfi. Mana? Malam tastati' alai. Gitu ya? Ya Ustaz. Nah, dikembalikan kepada tempat keluar huruf ya terlebih dahulu. A itu tempat keluarnya di tengah tenggorokan ya. Jadi tepatnya di atas zakun kita. Kalau bagi ahwat yang tidak berzakun bisa 4 jari seperti ini ditaruh di bawah leher ya, ditaruh di bawah leher. Nah, maka di jari tengah ini ya, di jari tengah ini adalah A, pas di bawah leher seperti ini ya. Nah, di tengahnya itu A ya, kemudian di jari kelingkingnya itu ya adalah pangkal tenggorokan yang bawah ya. Masya Allah, Allah menciptakan ya tangan ini dengan sempurna dan pastinya ada kegunaannya ya. Bahkan untuk melafadzkan ayat Al-Qur'an ya juga tadi harus dengan bantuan ya untuk lebih sempurna gitu ya. Baik. Jadi di tengah tenggorokan ya, di tengah tenggorokan di situ adalah makhraj ain. Nah, kemudian kita tambahkan sifatnya. Ya. Sifatnya yang paling menonjol daripada ain ya adalah tawassut, pertengahan. Ya. Tidak menekan ya dan juga tidak melepas suara. Akan tetapi tetap ada kecondongan yang bisa diambil ya pada setiap huruf. Ain ini ya condong kepada sedikit ya menekan. Apalagi ya tentu ketika dia bertasydid ya. Nah, contohnya ya tastati' alai ya tastati' alai. Ya ada tasydid ditekan sedikit. Tastati' tapi tidak boleh tastati' alai tidak boleh ditekan terlalu banyak ya. Jadi baca tastati' ditaruh di makhrajnya ya. Nah, tanpa menekan ataupun melepas. Tastati' alai tidak ada menekannya. Ini salah ya. Dimasukkan ke tasydidnya tastati' alai
ada suara ya. Tastati' alai. Dimatikan, tidak ada nafas yang keluar. Tastati' alai, tidak. Tastati' alai. Seperti itu, akhi, ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ana mau bertanya, Ustaz. Ya, dengan siapa dan di mana? Bisa buka videonya, kameranya kalau. Saya Anto, Ustaz, dari Bonang. Anto dari Bonang. Oh iya, Mas. Iya. Oh, Pak Anto ya, Masya Allah. Iya, Ustaz. Sehat, Pak Anto? Gimana, Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz, sehat. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz dan keluarga. Amin. Demikian juga doa yang terbaik buat Pak Anto ya. Gimana, Mas Anto? Afwan, Ustaz, Ana mau nanya, ada aturannya enggak sih, Ustaz, untuk getaran huruf ro ketika dia diwakofkan gitu, apa takutnya kepanjangan atau kependekan, dan kondisinya kalau dia tebal atau tipis itu seperti apa gitu, Ustaz? Syukron. Jazakumullah. Nah, Masya Allah. Ya, pertanyaannya mengingatkan kita kembali pada materi ya kita saat ini. Jadi ro ya ada dalam beberapa ayat, tapi tidak banyak ya dalam Al-Quran. Ro ketika wakof ya, tapi ada tasydidnya ya di surah Al-Qiyamah gitu kan. Kemudian kata ya mafar ya, kemudian ada di surah Al-Qamar ya, ada kata mustamir ya, dan juga mustaqir. Kalau dia ada tasydid di belakangnya ya, ketika dia waqaf, maka ya dikasih apa namanya hentakan ya sedikit ya, itu yang disebut dengan nabar ya. Nabar itu adalah suara yang tiba-tiba. Jadi dari tadi lurus, misalkan kayak ada loncatan begitu ya, kayak kita berjalan di jalan lalu lintas begitu, nah, tiba-tiba ada tanjakan atau ada jeplokan ya, nah itu namanya nabar ya. Mustamir gitu ya, mustaqir, nah, tapi tetap ya bacanya tipis atau tebal. Nah, mafar tebal ya, karena dia ro ya berharokat fathah ya. Mafar sebelumnya, mafar ya taruhnya di belakang gusi ya, Mas Anto ya dan teman-temanku sekalian. Kemudian ya ketika dia kasrah ya, maka dia taruhnya di gigi ya, mustamir ya, tapi ditekan. Mustamir, mustaqir gitu ya, ditaruh di bawah, memecah kasrah. Ir ya, mustamir. Nah. Tapi kalau dia panjangin, contohnya nanti ada di surah At-Takatsur ya. Ini sering salah ya. Alhaakumut takasur. Ini salah, nggak panjang. Kalau panjang itu kalau dia ada mat. Mat itu fathah diikuti alif a. Kemudian kasrah diikuti ya sukun i. Kemudian ada dhammah yang terakhir diikuti waw sukun u. Baru dipanjangin. Tapi kalau tidak ada cepat ya. Nah, contohnya ya, wanhar, al-kausar, al-abtar. Jadi di atas tebal. Kalau dia tebal di atas, kalau dia kasrah ya di gigi ya, di bawah ya. Hijr contohnya dalam surah Al-Fajr. Ya, begitu Pak Anto ya. Yang bisa. Semoga Allah memudahkan Pak Anto terus. Semoga kita bisa berjumpa dan bertemu kembali ya dalam keadaan yang lebih baik lagi. Selanjutnya ada pertanyaan lewat chat atau lewat apa? Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin kita cukupkan akhi ya. Nah, ini juga sudah jam 9 ya. Baik, untuk kajian tahsin pada hari ini kita cukupkan di sini.
Jazakumullah khairan Ustadz atas materinya. Semoga apa yang disampaikan dan sudah diajarkan kepada kita semua bisa menjadi manfaat dan menjadi amal baik untuk kita semua. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ustadz sebelum ditutup? Mungkin sedikit ya, 1 atau 2 menit ya. Teman-temanku sekalian yang saya cintai karena Allah, dimanapun kalian berada saat ini, baik ikhwan maupun akhwat, ya. Belajar dari nasihat para ulama, ya. Salah satunya adalah kita sebut beliau adalah ulama karena beliau adalah juga seorang dai yang mengajarkan Al-Quran, yang mengajarkan hadis, gitu ya. Beliau yang kita sebut Syekh Ali Jabir rahimahullah. Giginya beliau, ya, dalam berdakwah, ya, mengajak manusia bahkan sampai pelosok-pelosok negeri ya yang saya tahu. Bahkan tahun 2014 ya saya pernah diajak beliau untuk membuat sebuah tempat belajar khusus Al-Quran, tepatnya mengajarkan para siapa saja yang mau membaca Al-Quran, yang mau menghafalkan Al-Quran. Waktu itu fokus kepada para penghafal Quran yang sudah memiliki hafalan 30 juz, ya. Dan mengajak ini kita ingin membuat di Indonesia ini, ya, para ya diawali dari para penghafal Al-Quran, ya, yang mereka bukan hanya menghafal Al-Quran saja, ya, tapi ya mereka juga punya bekal-bekal selain ayat Al-Quran, ya. Dan yang sekarang sedang beliau gaungkan adalah perbaikan akhlak, ya, akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Jadi ketika kita menghafal Al-Quran, ya, harus mencerminkan ya akhlak sebagaimana Al-Quran, ya, berakhlak mulia. Maka ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabatnya, ya, oleh kemudian ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjawab, ya, akhlak Nabi adalah ya akhlaknya Al-Quran. Nah, yang saya tahu ya Syekh Ali Jabir ini ya beliau ya dengan giginya ya bahkan sampai sebelum akhir hayatnya, Masya Allah beliau masih terus memberikan ceramah dan nasihat ya, terutama bagi para penghafal Al-Quran untuk benar-benar ya menghafalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran ya dengan baik dan benar. Kalau Al-Quran itu sudah masuk dalam diri kita, sudah masuk dalam jiwa kita, sudah mengalir dalam aliran darah kita, insya Allah ya hal tersebut akan mencerminkan ya bagaimana Al-Quran. Karena Al-Quran adalah cahaya, nur, dia akan menerangi ya orang-orang yang di sekitarnya. Jadi ya teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mari ya kita sama-sama semangat ya. Mari sama-sama kita jangan pernah berputus asa ya untuk menghafalkan Al-Qur'an, untuk mendalami ya makna-makna dalam Al-Qur'an ya, dan yang paling ya awal adalah jangan berputus asa untuk ya bisa membaca Al-Qur'an. Terutama membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Ya, insya Allah sebelumnya ya bahkan sampai saat ini ya saya selalu berterima kasih kepada teman-teman ya dakwah teman-teman LDK Al-Futwa dan juga tim baik akhwat maupun ikhwan yang alhamdulillah masih memfasilitasi ya kita semua dalam kajian rutin ya setiap hari Kamis malam ya jam 8 untuk bisa sama-sama kita belajar ya. Saya menyampaikan sedikit ya daripada yang saya tahu tentang ilmu agama ya, dan semoga teman-teman semuanya bisa menyerap ya, bisa mendapatkan ya istifadah ya daripada apa yang kita sampaikan pada setiap malam. Tetap semangat ya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jal. Uktub ya syai' tu'jar alaihi. Jadi ya bersemangat terhadap apa yang bermanfaat bagimu ya, dan jangan berputus asa dan banyak berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan kalian ya
buatlah sesuatu ketika kalian sudah punya, ya, sehingga dengan sesuatu itu ya kalian akan mendapatkan ganjaran yang terbaik di sisi Allah. Barakallahu fikum jami'an, teman-temanku, sahabat-sahabatku, ikhwan dan akhwat dimanapun kalian berada. Semoga Allah SWT selalu menjaga kesehatan kita, Allah menjaga kita dari penyakit-penyakit menular, ya, terutama virus corona, dan Allah jauhkan kita dari segala mara, ya, fitnah dan juga bahaya, ya. Barakallahu fikum jami'an, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang benar hanya milik Allah, ya, dan yang kurang dari kekurangan ilmu saya dan kejahilan ya saya. Barakallahu fikum. Barakallahu. Astagfirullah min kulli khata. Billahi taufiq wal hidayah, ya. Saya segera tutup, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz. Dan kita ingatkan lagi karena ini sudah masuk ke hari Jumat, disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Dan terima kasih kepada hadirin semua yang sudah hadir pada kajian tahsin pada hari ini. Semoga kita semua berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, kita doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.